Dengan kita, saya jujur aja, Bu, jujur ya, saya boleh bertemu, jujur, saya belum pernah ketemu Bu Kumala secara langsung, betul ya Bu ya? Nah, suatu saat terpikir untuk women gathering di Cimahi. Kemudian saya mendapatkan nomor dari Bu Frida, saya minta, Bu Frida, boleh nggak saya mendapatkan nomornya Bu Kumala? Oh ya, boleh. Dan akhirnya saya bicara secara pribadi, memberanikan diri. Pada sesi kita, silakan Bu Kumala, mungkin bisa waktu untuk Ibu. Ya, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Ningsih yang luar biasa. Ya, saya melihat kegiatan Women Movement ini, waduh, bijak sih nggak ada apa-apanya, Bu. Bisa masuk menjangkau ke berbagai tempat, maksudnya berbagai segmen gitu ya, menjadi garam dan terang, menjadi partner untuk lembaga pemerintahan itu benar-benar karya Tuhan yang bagi saya tuh luar biasa ya. Saya juga bersyukur kalau setiap Kamis ya, biasanya kalau Kamis itu sebelum pandemi itu hari kebaktian kaum wanita di gereja saya ya, jam 4. Nah, tetapi karena pandemi inilah maka saya jadi bisa ketemu dengan ibu-ibu di Women Movement setiap Kamis jam 3 ya. Nah, selamat bertemu ibu-ibu sekalian. Saya juga melihat ada beberapa wajah yang tidak asing lagi ya, yang sering saya jumpai baik itu di PWGP, baik itu di IFGF ya, di beberapa gereja. Selamat datang, selamat berjumpa ya dalam acara Women Movement Gathering pada setiap hari Kamis. Nah, hari ini temanya itu menarik ya. Saya kenapa pakai bahasa Inggris? Saya lihat tema-tema sebulan ini semua pakai bahasa Inggris ya. Jadi saya bilang sama Bu Ning, waduh ini temanya keren-keren banget ini ya. Nah, jadi pakai temanya itu juga keren ya. Apa namanya? To everything there is a season. Nah, Bu-ibu, saya nggak mau pakai bahasa Inggris terus ya karena kita di Indonesia ya. Saya mau share screen ya, apa yang akan mau saya bagikan ya. Segala sesuatu itu ada masanya, itu bahasa Indonesianya ya. Nah, saya akan langsung saja kepada firman Tuhan ya. Saya mendasarkan pada firman Tuhan. Ayat ini, tema ini dari mana? Ya, kalau ibu-ibu baca di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8, saya bacakan aja ya. Dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ya, ini kalau diulas per ayat itu pasti menjadi beberapa rangkaian khotbah. Ya, tetapi sore hari ini saya mau meringkas saja. Ya, apa sih yang dipikirkan oleh Salomo ketika dia menuliskan ayat-ayat ini? Ya, Salomo ini menuliskan kitab Pengkhotbah ini itu di usia yang sudah tidak muda, ya, sudah di usia yang lanjut. Itu sebabnya dia sudah banyak mengalami peristiwa-peristiwa di dalam hidupnya, ya, sehingga kalau ibu-ibu baca di dalam Pengkhotbah ini banyak dikatakan segala sesuatu, ya, segala sesuatu itu sia-sia. Ya, kenapa Salomo bisa punya kesimpulan seperti itu? Ya, ibu-ibu, Salomo kita tahu seorang raja yang luar biasa, berhikmat, kaya raya, semuanya luar biasa. Tapi kenapa pada masa tuanya itu dia mempunyai satu kesimpulan? Segala sesuatu itu sia-sia. Ya, manusia mati, binatang juga mati, nggak ada bedanya. Ya, tetapi ayat itu tidak berhenti pada segala sesuatu itu sia-sia. Ya,
Dia menyimpulkan bahwa segala sesuatu itu akan sia-sia kalau kita tidak ada di dalam Tuhan. Nah, di dalam Pengkhotbah 3 ini dikatakan segala sesuatu itu ada waktunya. Ya. Nanti di tengah-tengah saya sharing, ya saya nggak bilang saya khotbah, waduh terlalu tinggi buat saya ya, saya bukan seorang hamba Tuhan ya, saya ibu rumah tangga persis sama kayak ibu-ibu semua ya, anak saya 3, menantu saya 3, dan cucu saya 4 ya. Nah tadi kalau Ibu Ning memperkenalkan saya seorang businesswoman, saya sebetulnya enggak sih Bu, saya lebih banyak di rumah ya. Nah nanti di tengah-tengah saya sharing ya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya. Nah, ibu-ibu nanti jawab di chat, jangan angkat tangan. Karena kalau angkat tangan ini kalau di layar ini agak sulit melihat siapa duluan ya. Jadi ibu-ibu tulis jawabannya di chat saja. Nanti di situ akan terlihat siapa yang nomor 1 dan yang benar. Oke ya. Nah, untuk jawaban yang benar, saya udah janji sama Ibu Ning, saya akan memberikan kenang-kenangan, ya, souvenir buat ibu-ibu. Nanti saya akan minta alamatnya, saya kirim, ya. Jadi ibu-ibu bisa perhatikan sharing saya ini. Nggak lama, ya, karena saya tahu kita semua tuh terbatas dalam mengingat dan menangkap sesuatu, ya ibu-ibu ya, termasuk saya yang sudah juga nenek-nenek ini, ya. Oke, saya lanjutkan, ya. Nah, waktu itu ada 2 pengertiannya. Satu namanya kronos, itu dalam bahasa Yunaninya, ya. Kronos itu bicara apa? Kronos itu bicara waktu yang bisa diukur. Contohnya dari jam, hari, ya, kemudian minggu, bulan, tahun, itu bisa ada ukurannya. Ya, 1 hari 24 jam, ya. Tetapi waktu itu juga bisa berarti kairos. Tadi Bu Ning sudah berkata ya, kita harus pakai kairosnya Tuhan. Artinya apa kairos itu? Kairos itu adalah waktunya Tuhan, ya. Waktu yang dimana Tuhan mau kita lakukan, dan kalau itu tidak kita lakukan, maka kesempatan itu akan lewat dan tidak pernah datang lagi. Ya, saya sedikit cerita tentang pelayanan wanita bijak, ya. Beberapa tahun yang lalu kami ini mendapat kesempatan untuk merintis pelayanan ini di China, ya. Dan luar biasa, walaupun kita semua nggak bisa bahasa Chinese ya, kita nggak bisa bahasa Mandarin, kita harus diterjemahkan, tetapi respon orang-orang China itu luar biasa ibu-ibu. Kami kalau mengadakan pembinaan di sana, kita tidak pernah pakai namanya brosur, tidak pernah pakai WhatsApp, di sana tidak ada WhatsApp, adanya WeChat, ya nggak pernah. Itu hanya dari mulut ke mulut. Tapi ibu tahu nggak? Dari mulut ke mulut itu, begitu kita sharing, misalnya mau ada pembinaan wanita bijak tanggal sekian, itu yang daftar, kalau tidak dibatasi, itu bisa ratusan. Kebayang karena China itu penduduknya 2 miliar. Ya. Nah, kita ini namanya panen jiwa selama tahun 2014 ya. Sampai 2017 itu namanya panen jiwa itu luar biasa. Tahun 2017 itu sudah ada 38 camp. Baik itu remaja yang namanya Girls Talk, wanita bijak single maupun ibu. Tapi apa yang terjadi ibu-ibu? Bulan Juni tahun 2017 ya, tiba-tiba polisi mendatangi kantor wanita bijak yang ada di China, ya. Kemudian semua file-file itu diambil dan kantor itu disegel. Pertengahan Juni 2017. Dan kita tidak bersyukurnya hamba Tuhan misioneri dari Indonesia yang bertugas di sana itu lagi di Taiwan. Kalau enggak dia juga ikutan tertangkap dan pasti dipenjara. Ya. Apa alasan mereka untuk menutup kantor itu dan menutup pelayanan wanita bijak? Alasannya itu 3. Yang pertama, mereka lihat pembinaan wanita bijak ini kok terorganisir, ya. Maksudnya itu dari berbagai kota tuh ada. Kemudian yang kedua, dia melihat ini kok terstruktur. Ada dari remaja, single, sampai ibu, prianya juga sama. Pria sejati. Yang ketiga, rupanya mereka mengamati
ada banyak orang asing yang jadi pembicara di dalam camp ini. Ya, padahal kita sudah sangat-sangat wanti-wanti ya, mengingatkan setiap kalau ada pembinaan itu tidak boleh difoto, tidak boleh di-share, tapi namanya ibu-ibu ya, senangnya kan foto, itu tuh. Jadi rupanya dari foto itulah sampai kepada polisi di China. Ibu, kairos Tuhan untuk China, ya, khususnya bagi pembicara Indonesia, itu hanya 3 tahun. Setelah itu kami tidak pernah bisa untuk jadi pembicara di China. Tapi yang luar biasa, 3 tahun itu memang waktunya kami mempersiapkan mereka. Jadi selama 3 tahun itu, sembari kami juga jadi pembicara, itu juga kami mempersiapkan pembicara-pembicara yang orang-orang China asli. Nah, jadi setelah 2017 itu, wanita bijak di China itu masih tetap ada, tapi pembicaranya sudah bukan lagi orang luar negeri, tapi orang-orang lokal. Bicara tentang kairos, makanya kalau tadi saya lihat foto-foto Buning, ya, pergunakan kairos Tuhan itu, karena kita tidak pernah tahu kapan itu akan berakhir. Kita semua sangat-sangat boleh dikatakan, Tuhan, kok bisa ya mendadak seperti itu? Padahal kita sudah memikirkan tahun 2017 yang lalu itu adalah panen jiwa besar-besaran dengan 38 pembinaan. Ya. Tapi rupanya kairos Tuhan sudah selesai. Ya. Nah, Ibu-ibu, 10 Maret 2020, saya tidak pernah lupa. Itu saya dengan suami, dengan adik-adik saya, kami berkesempatan untuk pergi ke Amerika menengok adik saya yang di Amerika. Saya berangkat ke Tengkareng itu tidak pakai masker. Brosur yang ada itu baru seperti ini. Ya, hanya kita nggak boleh jabat tangan, ya, bersalaman di gereja cukup menunduk, terus kemudian ya kita pokoknya nggak boleh bersalaman gitu ya, cuci tangan, dan waktu itu masih dikatakan kalau sakit pakai masker. Hanya itu. Tapi yang terjadi ketika saya pulang 26 Maret, ya, 2 minggu, Indonesia berubah total. Ya, saya untung pulangnya tuh tengah malam, Ibu-ibu, karena supir yang menjemput saya itu sudah pakai APD, pakai jas hujan, ya, pakai masker, mobil saya dilapisi plastik. Saya dibawain baju ganti oleh anak saya, sandal ganti, wah semuanya. Dan sejak saat itu sampai sekarang, maka kita masuk dalam yang namanya adaptasi kebiasaan baru. Harus jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, itu wajib hukumnya. Ibu, 2 hari yang lalu, ya, dunia digemparkan, mungkin kalau Ibu lihat di TV atau di koran, ya, satu ledakan yang luar biasa terjadi di Beirut, yaitu satu gudang tempat penyimpanan amonium nitrat, bahan bakunya peledak dan juga untuk pupuk, 2.700 ton pada hari Selasa sore meledak, melukai 4.000 orang, menghancur luluh lantakan bangunan-bangunan, entah berapa ratus orang yang meninggal, yang belum diketemukan. Dan kekuatan ledakan ini itu mencapai getarannya tuh sampai 200 km itu masih dapat dirasakan. Ya, ini foto kemarin yang saya dapatkan ya dari internet, bagaimana kondisi gedung yang luluh lantak karena ledakan gudang itu. Ibu-ibu, teman-teman, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi besok, bahkan nanti kita tidak pernah tahu. Ya, oleh sebab itu, selagi Tuhan masih beri kesempatan kepada kita, mari kita pakai ya untuk kita hidup di dalam kairosnya Tuhan. Kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Segala sesuatu itu ada waktunya, ya. Nah, ada waktu kesukaan di mana kita bisa bersyukur, ya. Pengkhotbah 3 ayat 13 mengatakan, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, menikmati kesenangan dalam jerih payahnya, itu juga pemberian Allah, ya. Untuk kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kemudian
Ada masanya kita bisa berbagi, ya, pada masa kesukaan. Dikatakan ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ya. Pada masa kesukaan itu tidak sukar buat kita untuk kita ini bisa berbagi, untuk kita ini bisa bersyukur, ya. Maka oleh sebab itu ketika mungkin saat ini kita sedang diberkati oleh Tuhan, ya, jangan lupa, mari kita bisa berbagi, kita bisa bersyukur, berbagi, dan jangan lupa kita harus selalu berpaut kepada Tuhan. Katakan dalam Pengkhotbah 5 ayat 18, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, itu pun karunia Allah. Ya, kita bisa mempunyai harta benda, tapi kalau kita tidak dikaruniai untuk kuasa menikmati, maka mungkin saat ini kita nggak ada di layar woman gathering ini. Ya, berapa banyak orang yang saat ini ada di rumah sakit? Mungkin orang itu orang yang kaya, ya. Tapi kalau dia tidak mendapat karunia untuk menikmati, maka itu pun dikatakan oleh Salomo itu sia-sia. Oleh sebab itu, teman-teman, ibu-ibu, kalau kita masih bisa sehat, masih bisa menikmati, bisa makan dengan baik setiap hari, ya, kita masih cukup, bersyukurlah. Dan gaya hidup berbagi itu harus tetap kita lakukan setiap hari, ya. Nah, dalam kehidupan manusia itu ada dua masa, ya, kesukaan dan juga kesukaran, ya. Pada waktu kesukaran, Tuhan juga mau kita bisa bersabar. Dikatakan, Pengkhotbah 7 ayat 8, akhir suatu hal itu lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Apa sih artinya bersabar, ibu-ibu? Bersabar itu artinya menerima situasi yang sulit tanpa memberi batas waktu kepada Tuhan untuk mengubahnya. Ya. Namanya sabar itu menerima situasi yang sulit tanpa memberi batas waktu kepada Tuhan untuk mengubahnya. Saya mengalami masa kesukaan, tetapi juga sekali waktu Tuhan juga izinkan kami sekeluarga juga mengalami kesukaran. Ya, saya tidak pernah lupa 5 tahun yang lalu, ya, bulan Maret, anak saya melahirkan anak yang pertama, laki-laki, ya, dengan berat 3,4. Tetapi Tuhan hanya beri waktu hidup kepada anak ini hanya 1 hari. Ibu, banyak orang bertanya, termasuk anak saya juga, kenapa Tuhan izinkan? Padahal sebelum anak ini dilahirkan, besan saya sudah mimpi punya cucu laki-laki, ya, dan itu dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan hanya beri waktu 1 hari, cucu saya ini hidup. Teman komsel saya berkata, kenapa ya hukum? Padahal hukum itu rajin melayani, suami juga rajin melayani, anaknya hukum rajin melayani. Saya katakan, itu semua adalah dalam kedaulatannya Tuhan. Tuhan mengajar untuk saya bisa menerima situasi yang sulit, ya, tanpa memberi batas waktu kepada Tuhan untuk mengubahnya. Saya katakan kepada anak saya, ya, apapun yang kita alami, yang kamu alami, itu semuanya ada dalam kedaulatannya Tuhan. Dan kamu akan dipakai oleh Tuhan untuk dapat menguatkan kalau ada ibu-ibu yang mengalami hal yang sama. Ya, saya bersyukur setahun kemudian anak saya diberi momongan lagi, ya. Sekarang udah 2 anaknya, dua-duanya perempuan. Saya katakan apapun yang kamu dapatkan, ya, laki-laki perempuan itu sama berharganya di mata Tuhan. Syukuri, ya. Lalu kemudian yang kedua apa? Ketika dalam masa kesukaran, berjuang. Saya diberkati juga, ya, dengan banyaknya ibu-ibu yang jualan, ya, tadi sempat sharing sedikit dengan Buning. Memang pada saat ini itulah yang bisa dikerjakan oleh ibu-ibu. Dikatakan dalam Pengkhotbah 9 ayat 10,
Ya, Salomo mengatakan segala sesuatu, lihat ya, segala sesuatu ada masanya, ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Jadi ibu-ibu, kalau sekarang ini ya, kita sedang dalam masa-masa yang sulit, dan Tuhan izinkan kita harus berjuang, jangan putus asa. Karena engkau tidak sendiri. Ya, ada banyak orang yang saat ini sedang berjuang. Apapun yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga dikatakan. Saya ceritakan anak saya tadi yang kehilangan bayinya. Anak saya ini guru, ya guru les. Sebelum pandemi, muridnya itu sekitar 20 orang. Karena anak saya itu memang punya bakatnya itu guru. Dia memang sangat mencintai talenta yang Tuhan berikan sebagai guru, ya. Nah, dulunya dia pernah mengajar di salah satu sekolah, kemudian setelah punya anak dia jadi guru les, dan murid-muridnya itu banyak, Pak, cukup banyak. Suaminya, menantu saya, itu kerjaannya adalah video syuting, ya. Maret 2020, semua yang mereka kerjakan itu berhenti total. Anak-anak tidak ada yang les, pengantin membatalkan semua pernikahan, acara-acara di hotel yang besar-besar semuanya di-cancel. Ibu-ibu bisa bayangkan, dia harus menghidupi 2 orang anak, ya. Dan memang saya dengan suami melatih anak-anak itu tidak tergantung kepada orang tua. Setelah mereka menikah, mereka harus survive sendiri. Apa yang dikerjakan anak saya? Dari seorang guru, dari seorang video syuting, mereka sekarang ini jualan makanan, ya, jualan makaroni goreng, ya. Untungnya berapa? Untungnya cuma sekitar 3.000-an, Ibu. Sampai saya berkata, ini kamu jualan makaroni ya, 1.000 pak, baru kamu bisa mendapatkan uang 3 juta rupiah. Dan untuk jualan 3.000 pak, itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi anak saya ini, ya, itu ulet, ya, itu sebabnya ibu-ibu, kita sebagai kaum wanita, kita mungkin nggak bisa mewariskan harta, kita nggak bisa mewariskan uang, tapi wariskanlah iman. Saya percaya warisan iman itu yang juga dimiliki oleh anak saya. Dia juga melihat perjuangan ayah ibunya di dalam masa pandemi ini, ya, saya dengan suami harus menghidupi 250 staf, karyawan, ya, dengan satu tujuan, saya nggak mau mem-PHK mereka, itu nggak mudah. Ya, ada Ibu Heni Setiaji di sini juga ya, tadi saya lihat, nggak mudah. Kita perlu berjuang. Nah, anak saya ini dari jualan makaroni yang sehari 1 kilo dia goreng, ya bersyukur sekarang bisa 10 kilo, ibu-ibu. Makanya saya percaya dalam masa kesukaran itu ya, jangan putus asa. Dikatakan oleh pengkhotbah, ada masanya. Saya ketika baca pengkhotbah 3 tadi, ya, saya tuh berkata, Tuhan, Salomo kok bisa lihat ya? Dikatakan tadi kan, ada masanya untuk memeluk, ada masanya menahan diri dari memeluk. Seolah-olah dia udah tahu, oh 1 kali di dunia ini akan ada masa. Kita biasanya kalau ketemu pelukan, cipika-cipiki, sekarang ada masanya kita menahan diri dari memeluk. Ada masanya berbicara, ada masanya untuk berdiam diri. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang diizinkan oleh Tuhan di masa pandemi ini itu banyak berdiam diri, ya, karena tidak ada waktu untuk, tidak ada kesempatan untuk bisa pergi kemana-kemana, walaupun bisa via Zoom, ya, tetapi nggak semua orang, ya kan, itu bicara lewat Zoom. Nah, berjuang. Yang ketiga apa? Ketika masa kesukaran maupun kesukaan, kita tetap dua-duanya harus berpaut kepada Tuhan. Kenapa? Ya, karena pengkhotbah 3:11 dikatakan, lihat, ia membuat segala sesuatu, ya, indah pada waktunya. Jadi apapun yang kita alami saat ini, itu 1 kali Tuhan dia berkata, aku membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
bahkan yang memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita seringkali nggak ngerti ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, ketika kita kehilangan pekerjaan, ketika kita kehilangan mungkin tabungan kita, ya kita nggak tahu, kita nggak bisa menyelami pekerjaan Tuhan, tapi percaya Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, nah saya break sebentar, ya Ibu-ibu siapkan ya jawabannya. Nah, tadi saya sudah ceritakan apa perbedaan antara kesukaan dan kesukaran. Nah, coba Ibu-ibu silakan jawab di chat, ya. Silakan jawab di chat. Apa perbedaan antara kesukaan dan kesukaan? Menuliskan jawabannya. Ayo, makin cepat makin baik, ya. Bukum sedang melihat nih jawaban-jawaban melalui chatting. Iya. Sudah ada nih, Bu. Belum ada? Sudah nih, dari Bu Marian, kesukaan berpaut pada Tuhan. Bedanya di huruf R. Ya. Kesukaan harus berbagi dengan sama. Siapa Bu yang jawab, Bu? Yang mana? Jadi ada kesukaan. Yang jawab huruf. Bedanya di huruf R, Ibu Yuli dari Jogja. Wah. Lah dia tim wanita bijak Jogja itu. Oh, gitu ya. Oke. Nah, itulah betul. Itulah ya. yang betul. Oke, ada ya. Bu Novi. Jadi Ibu Yuli dari Jogja ya. Bu Yuli dari Jogja. Ya. Nah, ini nanti Bu, ini satu dulu. Ya, pokoknya tadi pertama kali Bu Yuli ya. Oke, enggak. Ini saya kasih yang pertama dulu ya. Nanti kita lagi sebentar. Kita catat, nanti saya catat, Bu. Ya. Oke, sebentar. Ibu Yuli Sari. Ya, ya. Nah. Perbedaannya di huruf R. Nah, apa itu huruf R? Huruf R itu ada maksudnya. Ya. Apa itu huruf R? Bedanya di huruf R. Ya, betul ya, Ibu Yuli dari Jogja. Terima kasih, Bu. Nah, ya. Bedanya di sini loh, Ibu. Huruf R itu bicara tentang respon. Ya, jadi ketika kita dalam masa kesukaan, gimana respon kita? Ya. Ketika engkau diberkati, saya diberkati. Yang pertama ada 3S. Jangan sombong. Tadi firman Tuhan katakan kan, karena kalau kita dapat mendapatkan kekayaan, itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Yang kedua apa? Jangan serakah. Ya. Karena keserakan itu membuat kita jadi cinta akan harta, cinta akan uang. Dan S yang ketiga, jangan semena-mena. Ketika engkau menjadi seorang pimpinan, ya, ketika engkau menjadi seorang majikan, engkau ada di posisi yang bagus, ya, Tuhan ingatkan, jangan sombong, jangan serakah, dan jangan semena-mena, ya. Nah, gimana respon kita ketika kita dalam kesukaran? Nah, betul, ya. Jadi itu antara kesukaan dengan kesukaran itu cuma beda R-nya doang, ya. Nah, pada masa kesusahan, ya, maka yang pertama kali jangan juga kita harus tetap semangat, ya, jangan putus asa. Lalu kita harus tetap setia, kita harus tetap sabar, ibu-ibu. Nah, itu harus jadi respon kita, ya. Lalu dikatakan segala sesuatu itu ada masanya. Oleh sebab itu jangan hanya mengejar kenikmatan duniawi, ya. Bersyukur untuk karunia menikmati, karena nggak semua orang punya karunia untuk menikmati. Lalu kemudian takut akan Tuhan itu adalah prioritas kita. Ayat terakhir, Pengkhotbah 12 ayat 13 mengatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ya, jadi di dalam segala perkara yang kita hadapi saat ini, ya, segala sesuatu itu ada masanya. Saya tidak tahu ibu-ibu saat ini ada di masa yang mana. Apakah kita ada di masa kesukaran ataukah kita ada di masa kesukaan? Ada pandemi ini bagi sebagian orang itu mungkin masa kesukaran. Tetapi bagi sebagian orang itu masa di mana kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya, karena ternyata pandemi justru di masa pandemi sekarang ini
Nah, itu kan yang jualan makanan. Ternyata jadi laku gitu, ya. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan. Saya diberkati oleh klip ini, ibu-ibu ya, sebagai penutup. Lihat ya. Mungkin akan jadi tahun yang diingat oleh kita semua, yang tua, yang muda, seluruh ras, agama, sosial status apapun itu. Tahun ini tahun di mana kita semua disamakan oleh Sang Pencipta. Wujud kita mendadak sama. Tempat ibadah kita mendadak sama. Kebiasaan kita mendadak sama. Tapi kita nggak bisa sama-sama. Semua berusaha sama. Semua ada di satu. Semua bingung. Suaranya kurang jelas ya. Tapi kita sama-sama bertahan. Sama-sama berusaha. Sama-sama berjuang. Sama-sama berjuang. Kita sama-sama bersabar. Sama-sama bersyukur. Sama-sama untuk selalu melakukan saudara-saudara teman-teman semua. Jangan sedih. Jangan takut. Jangan khawatir. Kamu merasa sendiri. Kurang jelas ya. Belum memiliki. Bukan pasrah. Tapi kita bisa. Kita meminta bersama. Ya, kedengar. Kita bersatu. Iya, ya. Ibu, kita tidak pernah membayangkan ya dunia istirahat. Istirahat dari setiap aktivitas kita pernah mengalami, ya. Ada masanya di mana Tuhan izinkan bumi ini, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia mengalami hal yang sama. Tapi percaya, ayat firman Tuhan tadi berkata, segala sesuatu itu indah pada waktunya. Mari kita belajar untuk bisa bersyukur kepada Tuhan. Jikalau kita mengalami masa-masa yang menyenangkan, mari kita belajar untuk kita bisa berpaut kepada Tuhan senantiasa. Mari kita tetap punya gaya hidup berbagi. Ya, tetapi ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, Tuhan ingin kita bisa bersabar. Tuhan ingin untuk kita tetap bisa mengandalkan berpaut juga kepada Tuhan, ya. Dan Tuhan ingin kita tetap berjuang. Jangan pernah putus asa. Amin. Ya, sekian sharing saya. Saya akan tutup berdoa dulu nggak ya Bu Ning? Atau langsung dengan tanya jawab? Masih di mute Bu? Ya, jadi kita sesi tanya jawab dulu, nanti di terakhir sesudah jam 3:30 nanti kita akan tutup. Gitu. Oke. Ya. Ya. Sebelum tanya jawab bolehkah? Ibu, pertanyaan kedua. Oh iya, Nah. pertanyaan kedua. Monggo. Ya. Kumala. Ya. Pertanyaan kedua ya, ini gampang banget ya. Bagi yang ikut minggu lalu pasti bisa. Oleh sebab itu, saya ini cepet-cepetan di chat ya, coba saya juga akan lihat di chat ya. Nah, apa yang menjadi tema Women Gathering Kamis lalu? Ya, itu gampang banget.
Silakan, siapa yang nomor 1 jawab dan betul, yaitu yang dapat hadiahnya. Apa yang jadi tema Women Gathering kami selalu? Ya, ada? Silakan. Ayo Ibu-Ibu, apa tema minggu lalu? Ya, Imelda. Yang betul ya, Imelda Livingstone. Waduh, luar biasa. Mana ini Imelda ini? Dari Semarang, Bu. Imelda dari mana, Kak? Dari Semarang. Waduh, sama kayak saya nih, dari Semarang. Yang tadi dari Jogja, ya? sekarang dari Semarang nih, yang Bandung. Oh, belum. Semarang, oke. Ya. Aduh, diborong oleh Jateng ini ya. Ya, oke. Nanti Imelda kasih alamatnya ya ke Buning. Nanti Buning Siap. ya. Ya. Yang terakhir, ya. Tadi temanya adalah Dancing in the Rain. Siapa pembicaranya? Nah, banget gitu ya. Ya, silakan. Via chat. Ayo. Harus lengkap ya, betul Ibu Jenny Mariana. Wah, ini soalnya koncone. Ya, Bu Jenny, betul. Ibu Hana Kristanto. Ya. Nah, kalau Bandung, Bu, dari Bandung. kalau Jenny saya kenal ya, nanti juga saya minta alamatnya ya Bu Jenny. Nggih. Nah, akhirnya pecat. Oke, ya itulah door prize saya pada sore hari Luar ini. biasa ini. Ya. Bagaimana kalau tiap minggu buku malah jadi pembicara, jadi ada door prize. Bosan. Ya, Puji terima Tuhan. kasih untuk Ibu Jenny dari Jogja ya. Nanti saya minta alamatnya ya. Nanti hadiahnya saya kirim ke alamat masing-masing. Jangan khawatir, nanti sekali-sekali saya nggak jadi pembicara bisa untuk ngasih anchor. Tenang aja. Ya. Ya, tidak terduga, jadi ibu-ibunya bisa tetap ada di acara Women Gathering. Nggih, puji Oke, Tuhan. silakan Ibu Ning, saya serahkan kembali waktunya. Ya. Baik Ibu-ibu, luar biasa ya semangatnya Bu Kumala tidak terdandingi ya. Saya banyak terempatasi sore hari ini dengan semangat Ibu. Terima kasih Bu Kum. Saya hanya mereview. Nanti Ibu-ibu silakan mau bertanya, mau sharing, pernah ngalami seperti apa yang Bu Kum tadi ceritakan ya Ibu ya. Kita ini adalah kesempatan untuk kita bisa sharing, kita nanti berdoa bersama-sama ya. Ibu bicara tentang segala sesuatu ada masanya. To everything there is a season. Ya, bicara tentang kronos, sebuah perputaran waktu 24 jam yang terus berjalan. Suka tidak suka, siap tidak siap, kita ngikuti putaran waktu. Tetapi ada kairos yang dari Tuhan, yaitu apa? Kesempatan. Kesempatan itu seperti jambul, katanya pepatah Cina ya. Seperti jambul di kepala kita. Kalau kita tidak nyangkut, memegang, maka dia akan lewat begitu saja. Nah, kairos ini tadi buku ceritakannya ada banyak hal yang tidak diduga di dalam perjalanan pelayanan. Karena itulah memotivasi kita untuk apa? Menggunakan kairosnya Tuhan. Bagaimana waktunya Tuhan kita gunakan dengan baik. Pada masa kesukaan atau pada masa kesukaran. Ya, kalau pada masa kesukaan tetap bersyukur. Jangan lupa berbagi, tetap berpaut kepada Tuhan. Pada masa kesukaran, ayo tetap bersabar. Jangan lupa terus berjuang ya, karena kita tidak pernah berjuang sendiri, tetapi Tuhan yang memberikan terus kekuatan pada kita untuk kita berjuang dan tetap berpaut kepada Tuhan ya. Karena itulah di ending yang terakhir tadi kita tahu apa yang membedakan kesukaan dan kesukaran, respon kita. Realita tidak bisa kita hindari. Yang mempengaruhi hasil akhir adalah respon kita ya. Respon kita mau meresponnya secara bagaimana respon yang benar menghadapi kesukaran, bagaimana respon kita yang benar ketika kita ada dalam masa kesukaan ya. Dan yang terakhir tadi Bu Kumala mengingatkan kita, jangan hanya terus mengejar kenikmatan dunia, tetap bersyukur untuk semua karunia menikmati. Terus gunakan dengan baik ya. Kemudian takut akan Tuhan dan itulah yang akan terus ada di dalam perjalanan